Nah, dan anak sekarang membuat lagunya juga terserah aja lah bagi saya gitu ya. Mereka tidak jaga. Kalau kita dulu kan attitude-nya tinggi nih bikin lagu nih, ya kan, akhlaknya tinggi, ya kan. Kita melepaskan kata demi kata itu hati-hati tuh Mas. Ya kan. Kita cari tuh sinonim daripada bahasa-bahasa ini sehingga dia teratur. Kalau sekarang kan enggak, ya kan. Nah ini yang, tapi ya karena mungkin situasi seperti itu ya silahkan saja, tapi jangan bahasa diobrak-abrik. Itu harus ada pasal juga itu kalau menurut saya. Ya kan? Paham. Kayak gitu Mas. Biasanya Marian dapat inspirasi atau ide atau apalah namanya saat apa sih? Ya itu kalau saya begini, karena ini satu pekerjaan, ya artinya begini, saya sudah tahu dengan, ketika saya melihat gitar, saya ambil gitar, ya kan, saya bermain-main nih dengan notasi-notasi. Nah, di situ nanti ada yang terjerat notasi ini, kayaknya enak nih, ini lanjut. Begitu juga di piano, lagi yang main, toto, enak banget nih, diterusin, dilanjutin. Nanti saya simpan biasanya, kadang-kadang kalau saya mau ini saya tandain tuh, ini harus dibikin liriknya, harus dilanjutin, harus disempurnakan. Makanya lagu saya ini ada 10 sampai 100 lagu yang belum ada liriknya. Oh gitu. Notasinya ada semua, iya. Nah itu dia. Jadi kalau mood itu biasanya memang kalau membuat lirik ya, Mas, kalau saya membuat lirik itu biasanya permintaan dari not sendiri. Not tuh saya nyanyikan berulang-ulang, dia mengambil tuh, ada ini kayaknya lirik ini enak nih gitu. Itu terbiasa dengan seperti itu sebetulnya. Jadi nggak ada metode-metode yang khusus. Oke. Atau mungkin lagi pas jatuh cinta mungkin? Begini, nggak jatuh cinta pun kita bisa menciptakan bagaimana kita bisa jatuh cinta di dalam lagu itu, Mas. Berarti jadi, fantasinya harus tinggi ya? Kalau itu benar, itu paling benar. Ya kan, menghayal terus ya, menghayal terus. Bahkan kalau saya dalam bikin lirik, saya sering tertidur karena nyari macam mata tidur ya kan. Tapi di situ nanti ada tuh, itu kebiasaan dalam menulis lagu seperti itu. Fantasinya memang harus paling tinggi ya, membayangkan orang ini kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, seperti itu. Enggak, dengan zaman sekarang nih, saya pernah ngobrol dengan salah satu pencipta lagi, saya nggak mau sebut nama. Ya, tiba-tiba dapat ide, terus dia rekam pakai handphone, bla 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 bla, terus udah dikumpulin berapa nada, akhirnya jadi satu lagu. Ya, cara masing-masing, Mas, bisa seperti itu. Saya pernah juga di dalam lagi nyetir misalnya, ada nada nih, saya berhenti dulu, saya rekod. Gitu juga, ada juga handphone disimpan di handphone dulu. Apalagi sekarang kan banyak sudah ya, ada Zoom, ada segala macam lah ya kan, bisa nge-record segala macam. Handphone itu udah paling nyaman lah sekarang. Bisa buat semua. Ya kan? Nah, terus mengambil suasana awal itu yang paling sulit. Karena kan hari Senin dengan hari Sabtu Minggu kan beda hari, beda mood kan Mas. Ya, not yang kita nyanyikan pada hari itu belum tentu besoknya kita nyanyikan sama, belum tentu, suasananya beda. Mengejar itunya yang sulit. Benar. Tapi kadang-kadang dia bisa datang lagi. Biasanya sih datang lagi dia. Ketemu lagi pada saat itu kita harus rajin. Ketika mood itu baru diselesaikan. Kalau enggak nanti hilang lagi tuh, minggu, 2 minggu, sebulan. Benar-benar. Biasa ciptain lagu tuh benar-benar full sendiri atau ada bantu anak, teman apa? Dengan musiknya juga full sendiri. Kalau saya sendiri. Wah. Bikin lagu saya sendiri bikin lagu sendiri. Wah, hebat. Nggak pernah bantuan, karena nggak ada juga yang berani bantu, Mas. Apa yang mau kita beda, nanti jadinya lain lagi. Dan nggak mungkin orang bisa bantu ya, karena memulainya kan berbeda kan, memulai nulis lagu itu berbeda. Masing-masing orang punya masing-masing cara, masing-masing memulai
dengan bagaimana gaya itu style masing-masing. Iya, benar. Benar-benar juga sih. Ya, maksudnya kita maunya begini, ntar kalau dibantu orang akan berubah dikit dan itu tidak mau ya. Saya nggak mau jadi orang lain, dan dalam saya melakukan sesuatu, artinya dalam melakukan pembuatan lagu, tidak boleh siapapun, satu not pun orang tidak boleh intervensi ke saya. Benar. Iya dong. Baru karya kita namanya itu, Mas. Kalau ada unsur orang lain, itu berarti sudah lagu berdua. Iya, benar. Ya kan? Tadi obrolan awal Bang Rian kan berawal dari lomba cipta lagu di Medan. Pop singer ya. Singer di Medan. Bintang TV Medan. Ada ciptain lagu Batak juga nggak sih atau lagu daerah? Saya aslinya bukan Batak nih, Mas. Saya Melayu. Aku pertama kira-kirain Ambon nggak sih gitu. Melayu. Zaman-zaman dulu aku kirain Ambon nggak sih. Melayu mana? Saya Melayu. Melayu. Itu kan ada Deli, ada Langkat. Saya Langkat, Mas. Jadi dari Medan itu 20 kilo lagi, 30 kilo. Tapi saya di Binjai persisnya. Jadi Melayu sana. Deli ada Langkat, ada dua. Melayu Deli, Melayu Langkat ya. Saya Langkat karena orang tua dari sana. Ada ciptain lagu Deli? Lagu Melayu ada, Mas. Lita tuh ada, saya bikin. Tapi belum saya bikin video klipnya. Tapi saya sudah bikin di digitalnya, sudah saya lepas. Oke. Dan pernah saya ciptain satu lagu untuk Iis Dahlia dulu. Itu untuk theme songnya Padamu Aku Bersimpuh. Pasti ingat? Ada berapa? Tak ingin lagi ada pengganti selain petunjukmu, Ilahi Rabbi yang maha tinggi, padamu ku bersimpuh. Itu saya yang bikin lagu tuh. Kenangan takkan hilang. Itu ada. Oh, itu Cipta Marian ya, yang Dahlia itu ya, saya lupa deh. Itu saya bikin tuh. Lagunya tahu itu. Itu lagu saya bikin tuh. Oke. Nah, ngomong soundtrack lagi nih. Ada lagu-lagu apa sih yang pernah menjadi soundtrack? Kalau sinetron atau film atau apa? Oh, ada beberapa belakangan yang diambil mereka saja untuk sinetron potongan aja gitu ya. Tapi tidak, kalau Padamu Aku Bersimpuh itu memang mereka request, Mas, dari awal. Dia punya novel, Padamu Aku Bersimpuh, Padamu Aku, tak begitulah. Jadi saya dituntut untuk membikinkan judulnya pun bisa sama gitu. Isinya, karena bukan hanya judul sama, karena isinya sehingga judul itu tercipta gitu. Sama jadinya. Paham. Kalau sekarang saya jarang berhubungan dengan mereka. Padahal lagu-lagu Litali ini ada beberapa lagu yang saya sudah bikin di digitalnya. Itu untuk soundtrack film keren-keren, Mas. Nanti ada beberapa saya share ke Mas Henry lagu-lagunya. Oke. Nah, kembali lagi potong-potongan lagu yang diambil, lagu-lagunya Bang Rian diambil buat soundtrack. Mereka nggak lapor dulu atau gimana? Itu ada lapor, Mas. Kita ada kontraknya. Ada perjanjian lah sebelum itu ya. Oh, ada tetap untuk sekian episode, untuk ini itu ada. Tapi itu lagu lama diambil, bukan lagu yang direkam ulang atau lagu baru? Bukan lagu baru, bukan. Belum lagu baru belum. Memang belum ada saya berhubungan dengan para orang-orang sinetron ya. Saya jarang sama mereka. Tapi sebetulnya kalau mereka mau, saya bisa bikin. Ya kan, karena saya sesuaikan dengan, nanti Mas dengar bagaimana lagu-lagu Litali itu keren-keren banget, Mas. Ya kan, bahkan ada beberapa lagunya yang Mas kalau tahu nanti ada judul dia tuh Misteri itu ada Melayunya, ada Latinnya, Mas. Keren banget itu. Dengan dia nyanyinya, ya kan, itu keren banget. Terus ada judulnya Story of Mine ya. Itu sebetulnya musik-musik yang perlu orkestra. Tapi kan keterbatasan kita. Akhirnya tidak perfect lah kalau saya bilangnya, tidak full orkestra. Tapi next saya yakin nanti saya akan kolaborasi lagi dengan teman-teman ya kan, seperti Erwin Gutawa itu kan teman-teman lama tuh, Mas. Ya kan. Nah, nggak pernah kerja konser bareng atau mungkin bikin konser bareng lah dengan Erwin mungkin? Belum.
Belum, sudah lama saya nggak ketemu dia. Ya pandemi aja udah 2 tahun kan Mas ya. Jadi ketemunya paling ya apalagi jarang ketemu Erwin itu jarang sekali dan sudah lama saya. Sibuk dengan sekolahnya. Erwinnya. Sekolah musik kan? Ya, mungkin seperti itu. Ya kan beda-beda nih. Kalau saya tetap bagaimana untuk terus menulis lagu, ya kan. Selama bisa menulis, saya akan terusin. Makanya saya berhubungan dengan anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, sehingga karya-karya saya bisa tumbuh terus, ya kan. Terus ada. Jadi nggak mau saya bilang orang, Rian, udah ngapain lagi bikin? Kan udah duit. Saya bilang kalau masalah ini bukan masalah uang, Mas. Berkarya bukan masalah uang. Ya kan, beda dia. Berarti pandemi nggak ada efek ke seorang pencipta lagu? Oh enggak, sebetulnya enggak. Kalau saya khususnya saya enggak, karena saya memang orang rumahan juga. Malah efeknya positif, jadi makin berkarya, produktif. Pastinya begitu. Pastinya begitu. Ya kan? Kalau tidak kan di luar kan waktu kita banyak kebuang keluar kan. Pergi sekian jam kena macet, pulang sekian jam kena macet, capek sampai rumah. Kalau saya enggak, saya 24 jam di rumah. Ya kan? Nah, saya nulis, saya bikin, berhayal itu terus. Kalau setiap harinya sih berhayal ya Mas. Menari-nari terus tuh. Hayalan. Dan order nyanyi pun mereka juga via online kan? Nggak harus ketemu juga untuk seorang pencipta lagu. Kalau saya lebih menyatakan bahwa ketemu bagi saya lebih baik. Ya, namun kita jagalah prokes kita ya kan, sehingga memang waktunya agak lama karena kan masing-masing ini waspada atas COVID kan. Ya. Nah itu alasan nggak apa-apa sih. Cuman kalau kita tidak ketemu susah kita tuh menjabarkan. Iya kan beda tuh. Iya kan. Ini harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau saya bilang saya undang sini deh. Saya bilang nggak apa-apa, kita yang penting kita di ruang terbuka, ya kan. Anda tetap pakai masker, ya kan. Semuanya dijalani kan. Apalagi sekarang kan sudah mulai, alhamdulillah kan Mas ya. Sekarang sudah mulai jalan ke sana kemari, nah begitu. Saya ingat yang dari obrolan tadi, ini lagu sendiri lagi yang awalnya rencananya buat Dian Piscesa akhirnya ke Chrisye. Iya. Gimana cerita beloknya? Ya beloknya gini, saya bikin untuk Dian Piscesa. Oke. Tapi saya belum bikin lirik. Waktu belum bikin lirik itu saya pun belum kasih dong berarti sama Diannya kan. Nah mungkin Dian sampai sekarang pun nggak tahu itu. Cuman produsernya tahu. Ini gue mau bikin buat Dian nih. Tapi saya bawa tuh contoh itu saya contohin dulu sendiri lagi tuh kan. Tinggal aku sendiri. Itu masih saya pakai na. Christian dengar gitu aja suka gitu loh. Iya kan? Gue mau nih katanya dibikinilah musik. Liriknya belakangan. Nah, sehingga Dian Piscesa sendiri pun nggak tahu. Mungkin kalau saya cerita sama dia sekarang pun dia nggak ngerti juga. Tapi contoh itu masih dipegang sama mereka bahwa ini sebetulnya ini buat si Dian loh katanya. Ada juga masih contoh saya di situ. Dan Dian zaman itu masih dengan JK Record? Masih dengan JK sebetulnya ini memang. Gitu. Jadi berubah warna dengan Chrisye dan jadi mahal lagu itu. Jadi ada kesalahan di saya lah mungkin ya, di teman-teman juga. Orang berpikir Chrisye itu adalah, kan kita tahu bahwa Chrisye ini nyanyinya kedengarannya jago. Ya. Sebetulnya dia bukan jago Mas. Dianya jagonya apa? Suasananya. Notnya nggak ada yang susah tuh Chrisye, nggak mau nyanyi not susah dia. Coba cari lagu Chrisye yang susah. Nggak ada. Sementara vokal dia susah ditiru. Dia nyanyi double Mas. Dia dubbing vokal 2 kali nyanyi, bukan sekali. Ketika dia dubbing, di situ baru wah kalau kita bilang racunnya keluar. Berarti vokalnya ditimpa maksudnya gimana sih? Iya 2 kali dia nyanyi. Gitu. Iya. Tapi yang keduanya ini backing vokal? Persis. Atau sebagai suara kedua? Dia nyanyi 2 kali. Gitu. Maksudnya Mas, recordnya ditimpa atau gimana sih? Ditimpa. Misalnya gini, tinggallah misalnya gitu kan.
Itu sekali. Dia nyanyi lagi, tinggallah. Tapi sama suasana segala macam, itu yang keluar auranya. Tebal dia juga. Dan ada memang sesuatunya, Mas. Ada sesuatu. Itu saya rasakan sendiri, kan saya jaga vokal dia. Begitu dia nyanyi masih solo, biasa aja, belum ditebelin, belum didouble, biasa, Mas. Gitu. Dan orang banyak nggak tahu itu. Dan mungkin ada juga orang nggak mau buka. Saya bilang apa, nggak perlu dibuka, kita cerita apa adanya. Iya. Iya nggak, Mas? Iya kan? Pantesan Krisya kalau live biasa aja. Ya. Iya kan? Coba cari lagu Krisya yang model lagunya nggak bakal ada, Mas. Oke. Makanya dia nyanyi lagu-lagu Kus Plus enak. Nyanyi Kus Plus dia yang mana ya? Oh, darah manisku, kau selalu di dalam. Ada berapa lagu dia nyanyi lagu Krisya? Di dalam dada. Oh ya. Di. Begitu dia nyanyi kan suasananya beda. Atau lagu Obi Mesak, semur gitu. Ya kan? Beda kan kalau dia nyanyi kan. Anak sekolah gitu kan. Nah, mana ada yang bisa nggak ada Krisya nyanyi kayak gitu. Itu mah Tompi jagonya mungkin. Nah, yang kusut-kusut gitu kan. Oh iya, baru tahu loh. Dan saya juga kenal Ibu Acin, lain mereka nggak pernah cerita. Dan pernah ketemu juga waktu zaman Krisya masih ada. Dan baru tahu sekarang ternyata 2 kali take vokal. 2 kali. 2 kali. Makanya tidak akan bisa orang menyamain dia, Mas. Gak dapat orang. Tapi dia 2 kali take vokal, emosinya emang yakin sama? Sama. Justru saya bilang itulah hebatnya dia. Sama. Nggak lari sekian 0,sekian% nadanya nggak lari. Artinya begini ya. Ketika kalau Mas nyanyi misalnya kan tinggallah, itu kan gampang tuh bikin tinggallah, ya kan? Tapi tinggallah, oh itu mati dia bisa. Itu itu susah. Ada napas yang lain. Tapi kalau Mas tanana, ya kan? Tanana, tanana, itu bisa di copy, Mas. Di copy dengan dia ngopi sendiri, di paste dia. Di situlah keluar. Wah, begitu dia double, Masya Allah. Itu selain vokalnya bisa jadi tebel, auranya jadi lebih keluar juga. Oh, keluar beda. Makanya beda kan sama show kan. Mana ada kerja kan. Tapi orang, kalau dia konser, orang bukan lihat suaranya, Mas. Orang senang sama lagu-lagu dia, itu dia. Yang nyanyikan dia kan gitu. Udah tersugesti orang. Oke. Si orang udah kena gitu. Lagi di album Krisya yang mana ya? Aku lupa deh, Aku Cinta Dia bukan? Yang mana tuh? Dan lagu sendiri lagi di album dia yang mana ya? Ya album sendiri lagi, Mas, judulnya. Oh, yang lukisan gitu mukanya ya? Covernya? Covernya kasih muka gitu. Aku lupa deh. Oh, iya betul. Kuning-kuning pecah-pecah gitu kan. Betul. Benar itu. Aku itu punya dia. Semua Krisya juga. Oh gitu ya? Saya juga banyak pengertian bulu nyari aja. Sampai kembali aja aku masih punya. Dan lagu emosi aku punya 3 malah. Wow. Habis udah punya, aku nggak nemu, beli lagi. Kalau apa namanya, yang berdua 2R, Terminal Cinta, punya nggak? Ya, punya. Oh, punya juga ya? Aku belum nyari aja, ada semua. Wow. Kapan-kapan kita ketemu lah, kalau nggak aku main ke Condet lah, aku bawain. Ini loh, Rian Kyoto. 1-2 potong dong lirik. Emosi dan emosi. Boleh. Bentar ya. Pakai gitar? Biasa aja. Katakan saja, ya, dikit aja ya. Refrennya. Rasanya kita hanya jadi budak emosi dan emosi, tapi kita sadar kita lupa nih. Kita tak mungkin telah bersemi. Kita memang sama. Lagi ya.
Rasanya kita lupa, ya kan? Ini penyakit lupa banyak lirik nih. Rasanya kita hanya jadi budak emosi dan emosi, tapi kita sadar cinta kita bersemi. Kita memanglah sama. Sama-sama keras kepala. Tapi nyatanya kita saling cinta. Wah, udah punya lagu lupa. Itu dia. Nah, kayaknya aku juga mengucapkan sekali lagi thank you untuk Mas Henry and You channel. Terus aku nyampaikan atas supportnya Ariel Noah kepada Vitali, ya, Iman Jirok juga, Rian Demasif juga, Egai, ya, Egi, thank you. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu muka nih Mas Henry. Kalau bisa kita garap satu acara, ya. Boleh. Karya-karya yang Kyoto dengan artis-artis yang baru. Boleh. Kita konsep Mas ya. Boleh. Ya? Ini karena pandemi aja nih kita nggak mau ketemu di udara. Oh iya, paling tidak kita bikin nanti Mas Henry datang, kita bikin ada satu, kita wacana lah ya untuk membuat sesuatu, harus kita ini dulu lah ya. Pikirkan konsepnya. Ya, karena saya belum pernah bikin. Dulu saya diminta beberapa stasiun, mereka bilang bikin lu ini segala macam, saya belum mau. Karena waktu itu lagu saya belum dinyanyikan oleh ada beberapa. Saya memang nunggu bagaimana Siti Nurhaliza bisa membawakan lagu saya. Dan sudah ada Siti Nurhaliza, ada Sheila Majid, ada Noah, ya, ada Iyad Bustami, ada beberapa orang, ya, Vidi Aldiano, ya, ada Iis Dahlia, ada banyak lagi. Itu saya pengen akhirnya itu tercapai dan mungkin kembali dengan penyanyi-penyanyi yang lain lagi nantinya. Ya, kita ngobrol-ngobrol nanti, Mas En. Boleh, harus. Aku juga pengen belajar banyak tentang dunia produser. Pernah belajar tapi pernah ngelakuin tapi nggak maksimal. Pernah belajar jadi produser, tapi pengen belajar banyak lagi. Harus. Karena sudah suasananya pun beda sekarang kan. Ya. Lebih mudah Mas. Lebih mudah. Kita cari waktu ketemu, nanti kita lanjut di chatting aja. Oke. Oke, makasih Marian, sehat terus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.